liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amr fa iza anta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama dan pertama sekali kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini ada sebagian tempat dicurahi hujan dan tempat kita ini tidak dicurahi hujan. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'al lima yurid, ya Allah berkehendak yang sekehendaknya. Kemudian salawat dan salam tanpa kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang hari ini mendapatkan syafaatnya di kemuliaan Nabi ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini tema yang akan disampaikan adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kata dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat yang ke-159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka oleh sebab rahmat dari Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta fazan ghaliban walau kunta faddan ghalizal qalb, dan sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras dan berhati kasar, lan faddu min hawlik, sungguh mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkanlah mereka dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah dalam perkara itu, artinya dalam perkara dunia, di antaranya adalah masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah politik, dan masalah-masalah daripada kemasyarakatan. Kemudian fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila engkau berteguh hati, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Mohon benar dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berserah diri secara penuh kepada Allah, tentu Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala kebutuhannya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka orang yang bertawakal selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi kalau orang yang selalu berserah diri kepada Allah,
adalah orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang mereka lakukan, mereka kerjakan, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya apapun yang mereka lakukan, kerjakan, selalu dilindungi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, ya, sebagaimana juga Allah berkata dalam surat yang lain, fazkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Jika muslimin berbahagia, apabila Allah telah memberikan suatu kebebasan kepada kita, maka kita tidak terlepas daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Umpamanya kita diberikan satu jabatan yang rendah, ya syukuri. Apabila kita diberikan suatu gaji yang pas-pasan, ya syukuri, Pak. Pokoknya semuanya yang Allah yang kita lakukan itu adalah semuanya dalam tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sendiri bahagia, kita tidak dilepas kepada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain sakatul aziz dan aku walain kafartum inna azabil sadid. Apabila kita bersyukur nikmat Allah, maka Allah akan tambah, akan digandakan. Tapi sebaliknya, apabila kita kufur atas nikmat Allah, tunggu saja azabku akan pedih kata Allah. Kaum muslimin juga bahagia, kalau kita sudah terlepas daripada berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti secara otomatis kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kenapa? Karena kita sudah lepas daripada kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu kaum muslimin bahagia, jangan setiap saat, setiap detik kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, kata Rasul, hancurnya manusia itu ada beberapa hal. Yang pertama, lisanul mar'i miftahul qalb. Artinya lisan seseorang itu adalah kunci daripada hatinya. Jadi artinya muslimin bahagia, secara literal lainnya, innama a'malu binniyat. Sesuatu perbuatan itu dimulai dengan niat. Kalau niat kita baik, pasti baik balasannya. Tapi kalau niat kita tidak baik, pasti tidak baik balasannya. Jadi ini patokannya, ini kuncinya. Jadi kalau lisan kita sudah terpelihara, maka hati kita akan menggerakkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang terpuji. Jika muslimin yang berbahagia, perlu kita jaga lisan kita. Kalau lisan kita sudah kita jaga, kita selamat terhindar daripada mara bahaya dan bencana. Kalau muslimin yang berbahagia, dengan lisan kita, dengan ucapan kita yang kita anggap sepele, Pak, ya, bagi orang lain mungkin sangat menyakiti hati mereka. Nah ini, Pak, perlu kita camkan bersama. Walaupun apapun yang kita ucapkan, yang kita berikan, kita berikan kepada orang lain, kita ucapkan kepada orang lain, kita harus berhati-hati kita. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Karena kalau lisan kita sudah menyakiti hati orang lain, maka orang akan selalu membenci kita, orang akan selalu menjauhi kita, dan orang akan selalu berniat jahat kepada kita. Tapi kalau hati kita, lisan kita jaga, mudah-mudahan kita selamat terhindar dari mara bahaya dan bencana. Muslimin yang berbahagia. Kemudian yang kedua yang harus kita pelajari adalah al-fatur ra'i il fahawat. Artinya pemikiran seseorang karena memperturutkan hawa nafsunya. Pemikiran seseorang memperturutkan hawa nafsunya. Artinya mereka itu berkeinginan melebihi atau tidak sesuai dengan kemampuan mereka.
keinginan mereka tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, jadi di luar batas kemampuan mereka. Nah, ini perlu kita jaga. Jadi berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kekuatan kita. Nah, kita umpamanya kuat mengangkat beban 50 kilo, jangan kita angkat 70 kilo, 50 kilo, mampu kita. Jadi kita kuat angkat sesuai dengan kemampuan kita. Nah, seperti itu. Kemudian ini yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah fatul ilmi al-maksi, artinya ilmu karena dipengaruhi maksiat. Kamu sendiri ini berbahaya, ini yang berbahaya. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh saudara kita, teman kita. Nah, karena di sebagian kita tidak yakin dan percaya bahwasanya di balik suatu kelemahan kita, kelebihan kita itu ada sesuatu yang tersirat. Nah, ini perlu kita ada berpesan. Jadi sehingga jangan sampai apa yang sudah kita miliki, kita pahami, jangan sampai terpengaruh oleh ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat bagi kita. Suatu ilmu, suatu kegiatan, suatu acara, suatu upaya, sehingga akan menjatuhkan wibawa kita, akan menjatuhkan harkat martabat kita sendiri. Jadi kita harus berhati-hati, karena kita sudah punya ilmu tentang agama, tentang besi, tentang pipa dan sebagainya, sesuai dengan skill kita yang masing-masing kan. Nah, itu kita pertahankan. Dan jangan sampai kadang-kadang kita ini sudah cocok, Pak. Perhitungan kita sudah cocok, ini sudah cocok, sudah pas. Tapi ada segelintir orang akan mempengaruhi kita. Nah, kita harus situ letaknya sifat istiqamah. Jadi kita harus ada sifat istiqamah. Jadi kalau kita sudah ada sifat istiqamah, kita tidak bisa terpengaruh oleh orang lain. Walaupun setinggi apapun ilmunya, kalau kita sudah pas perhitungan kita, ukuran kita, jangan terpengaruh kepada orang lain. Ini yang berbahaya, ini yang perlu kita tanam dalam diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang selalu berhasil, Pak, di dalam karyanya, dalam pekerjaannya masing-masing, sesuai dengan bidang masing-masing. Ini yang berbahaya kalau ini sudah kita mempertahankan keistiqomahan kita. Mudah-mudahan kita selamat kita, dan kita bisa menjauhkan diri daripada perbuatan yang tercela. Muslim yang berbahagia. Dan juga kata Allah dalam ayat yang lain mengatakan wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Artinya Allah tidak menganiaya, akan tetapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka sendiri. Allah tidak akan menganiaya diri mereka, tapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka. Artinya Muslim berbahagia yang kunci tadi, mereka terlepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lepas dari kendali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka terjerumus pada perbuatan yang tercela. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Muslimin yang berbahagia, pada inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan khutbah yang kasih ini mudah-mudahan ada manfaatnya bersama sekali bagi saya yang menyampaikan, dan juga kepada muslimin yang mendengarkannya. Fa'tabiru yaumil absar la'alakum turhamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillah amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa iyaya bittaqwa wa faqad fasal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاءنا صلاتنا صيامنا وركوعنا وقعودنا وتكسرنا وتعاملنا وتقين تقصيرنا يا الله العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء بالحوار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا أمرنا وأجرنا وأمورنا بأحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورسوله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
ونشرح لك صدرك ووضعنا